Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Faisal Inspirasi Tanaman. Pada sore hari ini teman-teman, cuacanya sangat panas banget teman-teman ya. Panas sekali teman-teman. Ini sangat tidak bagus untuk membuat tanam-tanaman teman ya. Karena kalau tidak rajin menyiram, semua tanaman pada layu. Nah, di sini saya koreksi dulu teman-teman ya. Di sini ada tanaman buah pokat. Nah, di sini ada jambu madu dan di sini ada tanaman buah nangka. Alhamdulillah yang lagi berbuah teman ya, banyak sekali. Dan di sini teman-teman ada buah mangga, pohon mangga yang lagi siap sudah melakukan pruning kita teman-teman ya. Ini pohonnya. Dan di sini ada buah rambutan teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan ngecek dulu teman-teman ya, yang mana pada jambu ini sudah mulai berpentil teman-teman ya. Kemarin kita bikin konten teman-teman ya, yang jambunya sudah pada mateng, siap makan dan siap saji. Alhamdulillah seminggu berjalan jambunya berbuah kembali teman-teman. Itu tandanya berbuah tidak mengenal musim teman-teman ya. Luar biasa. Itu yang kita harapkan untuk petani, untuk tanam-tanaman teman-teman ya. Sangat luar biasa teman-teman. Kalau sudah berbuah kembali. Wah, sangat nikmat sekali teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Dan di sini sudah pada berpentil teman-teman. Nah, kemarin teman-teman di sini cabangnya di sini buah semua teman-teman ya. Buahnya sudah matang, sudah siap dimakan, sudah habis. Alhamdulillah berjalan seminggu dia mau berkembang lagi teman-teman. Luar biasa. Dan di sini kembangnya sudah mulai bermekaran. Nah, siap menjadi buah ini teman-teman ya. Dan ini akan menjadi buah. Nah, ini teman. Nah, pertama-tama dia kembang dulu teman-teman ya. Setelah kembang ini rontok dan ini akan menjadi buah. Nah, jadi dia berpentil dulu teman-teman ya di sini. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Ini adalah jambu madu teman-teman. Jadi sangat luar biasa banget teman-teman ya. Bersyukur banget yang kemarin sudah panen, alhamdulillah sekarang berbuah kembali. Mantap teman-teman. Nah, bisa lihat teman-teman ini. Nah, kita harus rajin teman-teman ya untuk merawatnya. Di sini kita memakai pupuknya sangat sederhana teman-teman ya. Cukup daun-daunnya saja, jangan dibuang teman-teman. Buangkan saja daun-daunnya di sekitar pohon ini. Nah, ini. Nah, cukup daunnya kita buang di sekitar sini. Agar kenapa teman-teman? Agar ini akan menjadi lembab. Nah, coba lihat teman. Nah, matahari sangat terang, hujan pun tidak pernah datang teman-teman ya. Lihat nih pucuk itu. Hujan pun tidak pernah datang sehingga tanaman banyaklah yang mati dan layu. Tapi di sini tetap dingin teman-teman, tetap basah. Nah, lihat teman-teman. Nih, ini basah teman-teman. Nah, ini basah teman-teman. Karena kenapa? Kita membuang sampah-sampah daun-daunnya yang bekas pruning, kita buang di sini teman-teman. Biarkan saja. Itu akan membuat suasana pohon pinggirannya akan lembab dan akan menjadi tempatnya basah. Nah, itu aja teman. Nah, jadi di musim kemarau ini teman-teman, jambu-jambu kita tetap berbunga terus, berbuah terus teman-teman, tidak ada henti. Karena kenapa? Di sekitar areanya lembab dan tidak kering. Jadi kalau pohon kita tuh kering, jadi asupan seperti air, pelembapan, pemupukan itu kurang. Nah, jadi kalau kita dibikin suasana tempatnya sampah-sampahnya ini ditumpukan di sekitar sini, itu akan membuat jambu ini menjadi lembab dan menjadi nutrisinya banyak banget didapatkan. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membeli pupuk-pupuk yang di toko-toko. Cukup begini saja teman-teman. Nah, jadi setelah kita pruning, kita tebang ini, jadi sampah-sampahnya biarkan saja di sini seperti ini teman ya. Ini sampahnya. Nah, ini sampahnya banyak banget nih. Nah, biarkan saja nggak apa-apa. Nah, tidak merusak proses pertumbuhan jambu, tidak. Bahkan itu membuat jambu akan berbuah terus dan seterusnya teman-teman, seperti ini. Biasanya kalau orang punya tanaman teman-teman ya, itu sangat bersih banget pinggir-pinggirnya, sampai dieker-eker, dibuat piringan ya, dibuat piringan sampai bersih banget. Itu tidak, jangan teman-teman. Itu akan membuat tanaman kita menjadi kering dan susah untuk berbuah. Jadi asupannya tidak ada. Nah, ini kan lagi musim kemarau teman-teman ya. Lagi musim kemarau, kita butuh air, butuh pelembapan, kesejukan untuk tanaman agar tanaman itu mau berbuah dengan sempurna. Jadi kita begitu saja caranya teman. Setelah kita melakukan pruning, itu kita buang semua daun-daunnya di sekitar tanaman ini agar tanaman itu menjadi lembab. Seperti pohon-pohon ini. Alpukat ini teman-teman. Subur dan sangat hijau banget pohonnya. Nah, jadi saya manfaatkan daun-daunnya untuk ditaburkan di sekitar pohon-pohon ini. Nah, ini kan saya lihat teman ya, itu sangat kering banget itu. Tidak ada panas, tetap cuacanya bagus. Nah, di sini tidak ada hujan, tapi tanaman tetap lembab. Nih. Nah, ini lembab kan, bisa dibuka. Nah, ini basah teman-teman, lembab ini.
Nah ini basah tanamannya. Nah apabila kalian punya tanaman dibersihkan seperti ini, itu akan membuat akar-akar menjadi panas, kering, dan menjadi patah. Nah mati. Jadi biarkan saja ditumpuk sini. Nah biarkan saja teman-teman. Cukup gitu aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Memang sih kelihatannya seperti kotor dan serut teman-teman ya. Nggak apa-apa, itu untuk mengandung pupuknya. Itu aja sih perawatan saya. Kalau lain-lainnya maka pupuk segala macam, atau kotoran kambing, atau pupuk mutiara segala macam, saya tidak teman-teman. Cukup segini aja. Sederhana tapi menjaminkan buah-buah kita mau berbuah. Nah ini teman-teman, bisa lihat teman-teman ya, jambunya luar biasa lebat sekali, ini ada semua. Ini tinggal menunggu hasil saja teman-teman. Kita menunggu dia akan berbuah dengan sempurna dan matang dan bisa dinikmati. Insya Allah besok dia akan berbuah lagi. Nah seperti ini teman-teman. Di salah satu ranting sudah mulai berkembang teman-teman ya, seperti itu ya, sudah mulai berkembang. Nah di sini tumbuh pentil baru teman-teman. Maaf agak gelap. Nah tumbuh pentil baru teman-teman di sini. Nah jadi yang di sini lagi proses pembesaran buah, di sini timbul lagi baru. Luar biasa teman-teman. Nah ini. Nah cukup ini aja teman-teman. Nah biarkan saja teman-teman ya. Nah di sini sangat besar kan. Nah jadi teman-teman, untuk merawatnya agar tidak rimbun, di salah satu tunas-tunas air ini dibuang teman-teman. Dibuang saja buat suasana yang agak panas. Jadi pertumbuhan jambunya bagus teman-teman. Ya sederhana aja tutorial dari saya teman-teman, tidak repot-repot, mudah dan sangat simpel untuk dipraktekkan teman-teman ya. Nggak perlu beli pupuk jauh-jauh, cukup pupuk ini aja udah cukup saya. Nah jangan dibersihkan teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi yang ini nanti kita biarkan saja teman-teman ya. Ini akarnya. Dan ini akarnya nih. Nah akarnya basah. Ini akarnya basah kan. Nah kalau kita bersihkan sampai bersih, ini akan membuat akar-akar pada kering, membuat tanaman kurang nutrisi, air dan segala macam teman. Nah jadi kita tutup. Nah ini teman ya. Nah kita tutup. Nah, luar biasa teman-teman. Itu aja pemupuknya teman ya. Nggak perlu ribet. Saya tidak pernah memakai pupuk urea dan segala macam. Saya cukup membuang sampah-sampahnya saja di sekitar sini. Nih. Nah. Nggak apa-apa walaupun kotor serut, tapi hasilnya bagus. Nah. Nih teman-teman, kembang jambunya baru berbuah kemarin teman-teman. Sudah kita makan kemarin kan ada videonya. Sekarang berkembang kembali. Mantap sekali teman-teman. Berbuah tidak mengenal musim karena perawatannya bagus. Kadang sudah berbuah, sudah kapan ya berbuah kembali lagi. Alhamdulillah untuk pohon tanaman ini berbuah terus dia teman-teman, karena kita harus melakukan perawatan teman-teman ya. Nah bisa juga untuk pupuk mutiara, urea dan segala macam. Tapi saya lebih suka pupuk seperti ini teman. Karena kenapa? Itu akan membuat suasana tanaman lembab dan banyak banget nutrisi, dingin-dingin, dan membuat tanah-tanah itu lembab dan basah. Karena cuaca hari ini lagi kemarau teman-teman. Bisa lihat nih panasnya matahari. Nah jadi tanaman-tanaman banyak lalayu kalau tidak disiram. Nah nggak mungkin kita mau nyiram tiap hari kan. Nah di sini saya akan bikin buat suasana pemupukan daun-daun tadi. Ini tebal, ini tebal teman. Maaf ya pakai kaki. Nah kita buka, basah dia teman-teman. Nih ini basah kan. Nah jadi tidak perlu kita melakukan penyiraman. Cukup tumpuk aja bekas daun-daunnya di pinggir-pinggiran tanaman jambu ini teman-teman ya. Nah ini. Nah seharusnya ini harus dibuang. Karena saya belum ada waktu. Ini kan kemarin kita melakukan pruning teman-teman ya. Karena jambu ini butuh ruangan yang terang karena terlalu rimbun. Jadi sebagian ranting saya korbankan, saya tebang. Saya tebang, biarkan saja kita ambil 1, 2, 3, 4. Jadi suasananya ada ruangan sehingga asupan matahari masuk, membuat proses kembang-kembang dan jambu-jambu ini bagus hasilnya, tidak ada hama. Nah nanti ini harus dibuang teman-teman ya, pelan-pelan dibuang. Kalau tidak dibuang dia akan timbul lagi tunas baru dan membuat pohon ini menjadi serut dan gelap. Nah jadi begitu aja teman-teman tipsnya. Cukup taburkan saja daun-daun yang kita melakukan pruning itu, jangan dibuang daunnya, tumpukan aja di sekitar area ini teman-teman ya, di area pinggiran pohonnya. Seolah itu akan menjadi pupuk dan membuat nutrisi jambu menjadi hijau dan sempurna, sehat
dan buahnya pun tidak berhenti berbuah terus teman-teman. Nah ini. Nah gitu aja teman-teman ya tipsnya, tidak perlu ribet-ribet, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Ini adalah tutorial yang sederhana, semoga bermanfaat. Jika ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.